Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di kelas Jahit Cuitan. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membuat perencanaan pada busana. Seperti apa ya kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi Anda supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke? Ini dia penjelasannya untuk Anda. Pertama-tama, sebelum kita membuat perencanaan, maka terlebih dahulu kita tentukan perencanaan apa yang akan kita buat nanti. Di sini saya mencontohkan perencanaan blus dan rok. Lanjut ke daftar isi. Di sini ada gambar desain produksi, daftar ukuran, pola dasar R, pecah pola R, menyusun rancangan harga, sistematika kerja, penilaian, dan terakhir penutup. Di sini kita lihat ada desain produksi. Tapi sebelumnya maaf ya, desain produksinya belum sempurna karena belum dikasih warna. Lanjut ke desain produksi. Desain produksi 1 adalah bagian muka, dan desain produksi 2 adalah bagian belakang. Berikan contoh. Yang produksi 1 ini perinciannya kita tulis di bawah ini keterangan, ada garis, leher, atau garis variasi dan lain-lain. Itu untuk menjelaskan detail dari busana tersebut ya. Kemudian lanjut ke ukuran. Kita tulis di sini ukuran yang akan kita buat nanti, kita pakai ukuran apa. Nah, di sini ada pola dasar. Yang saya kasih garis patah-patah itu namanya pola dasar. Dan yang saya beri garis merah dan biru itu bagian dari pecah pola. Tapi masih belum sempurna ya. Begitu juga di bagian belakang. Serta bagian lengan dan juga klem. Itu klem untuk bagian dalam. Bagian dalam pada leher. Pola dasar rok. Di sini saya menggambarkan pola dasar rok bagian muka dan pola dasar rok bagian belakang, beserta pola dasar ban pinggang. Kita lanjut pada pecah pola. Di sini sudah kita lihat pecah pola bagian muka yang kertasnya berwarna merah dan pensilnya juga berwarna merah. Maka kita berikan tambahan kampu untuk bagian kerung leher, bagian bahu, bagian kerung lengan, dan bagian samping, dan juga bagian bawah. Begitu juga bagian belakang kita beri kampuh untuk tempat kita menjahit. Gunanya untuk apa kampuh itu? Supaya baju yang kita pakai itu biar tidak kekecilan. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan klem bagian belakang beserta pola dasar lengan dan juga klem bagian muka.
Lanjut, pecah pola rok. Pecah pola bagian muka. Tidak perlu diberikan kampuh untuk lipatan bagian muka ya. Jadi yang diberikan kampuh adalah pinggang, samping, dan juga bagian bawah. Untuk bagian belakang kita berikan kampuh sekeliling. Begitu juga ban pinggang kita berikan kampuh. Untuk mengetahui berapa kain yang harus kita keluarkan dalam suatu busana, maka kita harus membuat dari skala 1/4 atau kita membuat pola besar. Kita umpamakan kertas coklat adalah kain yang akan kita pergunakan nanti untuk membuat suatu busana atau pakaian. Pertama-tama kita harus mengukur lebar kain tersebut. Karena lebar kain tersebut juga bermacam-macam. Ada yang 115, ada yang 125, ada yang 150, dan juga ada yang 2 meter. Tergantung dari berapa lebar kain tersebut. Dan juga tergantung pada kualitas bahan. Nah, setelah itu kita tempel-tempel seperti ini. Untuk bagian muka, karena ada kancing di sana, maka kita tempatkan pada bagian belahan kain. Begitu juga bagian belakang. Karena bagian belakang adalah lipatan. Untuk bagian belakang pun juga begitu, kita taruh pada bagian lipatan kain. Untuk bagian rok bagian belakang, kita taruh pada belahan kain. Jadi kita sesuaikan ya. Seandainya ada resleting berarti kita taruhnya ada di belahan kain. Nah, setelah kita urutkan sesuai urutan seperti itu, maka akan kita ketahui berapa kain yang akan kita butuhkan nanti dalam satu pakaian itu ya. Kalau pakaian tersebut menggunakan kain yang coraknya bunga-bunga atau yang tidak beraturan abstrak, itu bisa kita taruh tempel di sembarang tempat. Tapi kalau bentuknya kotak-kotak atau bergaris-garis, itu maka kita harus lebih menatahnya kembali supaya nanti akhirnya terlihat menyatu pada kain tersebut, jadi bajunya kelihatan bagus. Nah, di sini sudah ada pecah pola bagian belakang yang tadi kita buat bagian skala 1/4, kemudian kita pindah menjadi ukuran yang sebenarnya atau ukuran meteran. Untuk pola dasar rok bagian depan dan belakang, saya tidak membuatnya di skala besar. Kegunaan kupnat itu sendiri supaya baju atau pakaian blus tersebut terlihat lebih ramping, lebih pas dipakai biar tidak kedodoran. Tapi kita kembalikan lagi kepada masing-masing individu, karena setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Ada yang menyukai dengan pemakaian kupnat dan ada yang tidak menyukai pemakaian kupnat itu sendiri. Untuk bagian kancing kita berikan tambahan 4 cm. Pola dasar ini bagian dari contoh ya teman-teman. Jadi kalian bisa mempraktekannya di rumah menggunakan skala 1/4 ataupun
berskala besar atau bisa disebut dengan meteran atau metering. Menurut saya, alangkah lebih baiknya untuk membuat rancangan itu dari skala 1/4 karena nanti hasilnya akan lebih baik dan memuaskan serta lebih teliti. Bagian ban pinggang rok memang sengaja tidak saya buat pola dasar ukuran berskala besar karena kenapa? Karena saya membuatnya langsung pada kain keras kemudian ditempel pada kain bagian utama tersebut. Jadi saya membuatnya langsung. Setelah kita buat pola dasar rancangan tersebut, maka kita kembalikan kembali pada kantong yang sudah kita sediakan. Gunanya apa? Untuk menjaga keamanan dan sewaktu-waktu bisa kita pakai kembali. Selanjutnya kita menyusun rancangan harga. Nah, dari rancangan harga ini kita bisa membuat kolom nama-nama barang apa saja yang sudah kita keluarkan untuk suatu busana tersebut. Setelah kita perinci, kita total, dan untuk upah jahit sendiri kita sesuaikan dengan hasil jahit masing-masing orang, karena setiap masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada jahitannya halus, ada juga jahitannya biasa-biasa saja. Bila jahitannya bagus, halus, maka kita bisa memberikan nilai harga jual yang tinggi. Untuk penilaian, kita lompati saja karena itu khusus untuk anak sekolah. Selanjutnya, sistematika kerja. Yang dimaksud dengan sistematika kerja adalah menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan saat pembuatan blus dan rok atau busana, dan menjelaskan peralatan apa saja yang kita pergunakan atau kita perlukan. Yang terakhir, penutup. Penutup ini berfungsi untuk menjelaskan semua kejadian dari awal sampai akhir pembuatan busana tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan merancang bahan pada setiap akan melakukan praktik menjahit. Sehingga pada akhirnya kita akan lebih teliti dan jeli untuk merancang bahan dengan secara global. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Bila ada yang tidak mengerti, silakan komen di bawah ini. Nah, itu tadi ya penjelasan dari perencanaan pada busana. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai bertemu kembali